Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau merek atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Soal optimism atau OP. Nah, OP ini nama token dari optimism. Nah, jadi kalau kita bicara soal optimism, kita pasti bicara soal asal mula kenapa optimism itu muncul atau dibuat. Jadi kita tahu bahwa Ethereum ini merupakan satu platform yang sangat powerful ya. Dalam artian memang daya guna atau kegunaan dari Ethereum itu sangat banyak. Karena si Ethereum ini punya fitur namanya smart contract. Artinya kita bisa melakukan pemrograman atau mengeksekusi program, menyimpan program, menulis program, mengeksekusi program di atas blockchain gitu ya. Nah, muncullah satu produk yang namanya decentralized application. Artinya tidak membutuhkan satu pihak sentral atau pengendali sentral untuk misalnya melakukan transaksi tertentu. Nah, itu gunanya Ethereum. Tetapi masalahnya, Ethereum ini memang dulu tidak didesain untuk punya kapasitas yang besar. Ya karena satu dan lain hal, jadi memang ada keterbatasan soal kapasitas. Jadi ketika ada muncul satu aplikasi yang sangat menarik, misalnya dulu ada CryptoKitties. Jadi ketika CryptoKitties muncul, wah itu banyak sekali orang berbondong-bondong menggunakan Ethereum kemudian bermain CryptoKitties. Ya, entah dia breeding, entah dia beli, entah dia jual, itu banyak sekali transaksi terkait dengan CryptoKitties waktu itu ya. Nah, ternyata terbukti bahwa Ethereum ini kapasitasnya sangat kecil, bahkan untuk menangani aplikasi sebesar CryptoKitties itu pun tidak sanggup ya. Artinya ketika congested, banyak sekali pengguna yang harus menunggu sangat lama ketika dia ingin transaksinya dikonfirmasi atau transaksinya dieksekusi di dalam jaringan Ethereum gitu. Jadi ketika terjadi high demand, itu kecepatan transaksi jadi sangat lambat, kemudian biaya juga membengkak. Ya, jadi karena gas fee atau biaya transaksi dalam Ethereum itu ada marketnya. Ketika marketnya tinggi, ya orang harus membayar sangat tinggi. Ketika marketnya rendah, orang membayar rendah. Tidak seperti biaya bensin yang di Indonesia yang diatur oleh pemerintah. Kalau misalnya di Ethereum itu mirip seperti di negara-negara Australia misalnya. Jadi dia mengikuti aturan atau mengikuti kondisi pasar. Ketika kondisi pasarnya ramai, kalau misalnya biasanya kalau musim liburan ya banyak orang pergian, nah itu harga bensin naik. Atau misalnya ketika terjadi perang di Timur Tengah misalnya, nah itu harga bensin naik, harga harga minyak jadi naik gitu ya. Jadi memang fluktuatif. Nah, kemudian muncullah solusi namanya layer 2 atau layer 2. Nah, tujuannya untuk mengurangi persoalan yang ada di Ethereum. Dalam artian supaya tingkat kecepatannya tidak berkurang, kemudian biayanya juga harus ditekan serendah mungkin. Nah, itu. Jadi permasalahan itu memunculkan ide soal optimism. Nah, optimism ini salah satu yang terdepan dalam hal solusi layer 2 gitu ya. Nah, kita akan lebih eksplorasi lagi seperti apa optimism itu. Nah, jadi optimism seperti halnya Arbitrum, dia merupakan solusi layer 2 untuk Ethereum gitu ya. Tujuannya untuk scaling supaya Ethereum ini punya biaya yang lebih rendah dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi dia sebenarnya pencetus dari solusi optimistic rollup, makanya namanya optimism. Nah, jadi optimistic rollup itu ditulis, jadi konsep-konsep soal optimistic rollup yang nanti akan kita bahas itu diaplikasikan di dalam optimism. Kalau Arbitrum memang konsepnya mirip, jadi dia punya satu grup optimistic rollup
gitu ya. Jadi masuk dalam satu kategori optimistic rollup, tetapi memang beberapa solusinya memang cukup berbeda atau implementasinya berbeda ya. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi seperti DeFi dan NFT yang berjalan di atas optimism. Nah, jadi cara kerjanya optimistic rollup gimana? Jadi kalau misalnya ada transaksi yang biasanya dikirim ke Ethereum mainnet, itu kalau dikirim ke optimistic rollup dia akan dibundling banyak transaksi, dibundling jadi satu ya. Kemudian dieksekusi di dalam optimistic rollup atau di layer 2 tadi. Kemudian summary-nya akan diposting ke Ethereum mainnet gitu ya. Nah, kemudian yang penting adalah yang namanya optimistic artinya mereka pada awalnya by default kita akan berasumsi bahwa semua transaksi itu dieksekusi dengan benar atau valid ya. Nah, itu asumsi awalnya. Kemudian nanti akan ada banyak pihak yang mengkritisi atau mencoba untuk mengecek ya atau memvalidasi semua transaksi yang diposting dalam Ethereum mainnet untuk mengecek apakah ada aktivitas yang jahat atau aktivitas yang tidak jujur gitu ya atau malicious. Kalau misalnya ada, dia akan mensubmit namanya fraud proof atau bukti kecurangan namanya. Kalau misalnya fraud proofnya terbukti, nanti si pihak-pihak yang terkait itu akan mendapatkan penalti, kemudian mereka yang mensubmit fraud proof akan mendapatkan reward. Ya, itu konsepnya. Nah, jadi dengan mengeksekusi transaksi di luar Ethereum mainnet, dia akan menghemat biaya gas. Artinya ya, karena tidak dieksekusi di mainnet, artinya tidak perlu membayar gas terlalu mahal ya. Kemudian karena transaksinya tidak ada di Ethereum mainnet, jumlah pengguna Ethereum mainnet akan berkurang. Nah, itu konsepnya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan antara Optimism dengan Ethereum mainnet, itu seperti apa? Kalau Ethereum, kita bisa lihat bahwa dia punya tingkat security yang cukup baik. Yang dulunya menggunakan proof of work, sekarang sudah bermigrasi jadi proof of stake. Nah, jumlah staker atau validatornya juga tidak sedikit gitu ya. Nah, jadi dia merupakan satu sistem proof of stake yang sangat cukup decentralized gitu ya, karena banyak yang berpartisipasi menjadi staker dan validatornya cukup banyak. Nah, tetapi dia cukup lambat dan mahal gitu ya. Meskipun sekarang sudah melakukan banyak sekali improvement, tetapi masih tetap dianggap lambat dengan standar masa kini gitu ya. Standar masa kini kan sampai puluhan ribu transaksi per detik. Kalau Ethereum mungkin masih 15-20 transaksi per detik. Jadi slow dalam artian memang dibandingkan dengan si blockchain lainnya seperti Solana dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan Optimism, tentu saja dia lebih murah dan lebih cepat. Gitu ya. Karena Optimism sendiri bukan merupakan blockchain, dia merupakan satu solusi off-chain. Jadi transaksi itu akan dieksekusi secara off-chain, kemudian hasilnya akan dipublikasikan di Ethereum atau proof ya, semacam proof bahwa atau summary gitu ya, bahwa transaksi A, B, C, D, E yang dieksekusi di dalam Optimism summary-nya seperti ini. Silahkan dicek. Nah, seperti itu. Kemudian si Optimism itu akan masih berinteraksi dengan Ethereum, tapi secara tidak langsung, dalam artian ya tadi eksekusinya masih di Optimism tapi summary-nya di Ethereum, kemudian security-nya itu masih nempel di Ethereum. Jadi Optimism tidak punya layer security sendiri. Layer security itu dalam artian ya tingkat kebenaran atau tingkat keamanan atau tingkat validasi dari transaksi yang ada di Optimism atau sistemnya dalam Optimism itu memang masih bergantung pada Ethereum. Nah, jadi kalau kita lihat atau kita bayangkan Optimism itu seperti jalur cepat atau jalan tol ya, jalan tol. Nah, fitur di dalam Optimism itu yang pertama adalah kompatibilitas dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine. Nah, kompatibilitas ini penting karena supaya menarik mereka-mereka yang sudah punya aplikasi sukses dalam Ethereum, tidak perlu lagi melakukan
redevelopment terhadap aplikasi yang sudah sukses tadi tinggal dimigrasi ke Optimism. Nah, konsepnya seperti itu. Kemudian dia ada fitur instant finality gitu ya. Jadi begitu dikirim langsung dianggap final gitu. Karena tidak ada mining, tidak ada staking gitu. Jadi konfirmasinya hampir instan. Kemudian biaya transaksi juga jauh lebih murah, bisa sampai 10 kali bahkan 100 kali lebih murah dibandingkan dengan Ethereum. Nah, tadi shared security, karena Optimism tidak punya layer security sendiri, dia masih bergantung pada trust modelnya Ethereum. Ya, jadi karena dia submit summary ke Ethereum, nanti model security-nya akan ngikut dengan Ethereum. Nah, kemudian di dalam Optimism sendiri aplikasinya punya satu token namanya OP. Nah, OP ini sebenarnya native token untuk governance saja dan insentif. Jadi dia punya voting, ya, jadi dia punya kekuatan voting ketika terjadi perubahan protokol atau diinginkan ada perubahan protokol. Ya. Kemudian kalau untuk pengembangan juga bisa menggunakan OP token untuk membayar banyak development atau menggunakan OP token. Tetapi untuk penggunaan sehari-hari tidak dipakai tokennya. Nah, kalau kita bicara soal kegunaan real world, ya, jadi ada beberapa DeFi atau aplikasi DeFi yang kelas dunia yang berjalan di dalam Optimism, misalnya Aave atau DeFi untuk lending borrowing. Kemudian ada Uniswap untuk trading. Kemudian ada Synthetic juga. Nah, jadi tiga besar ini, tiga besar aplikasi DeFi ini sudah ada di Ethereum. Kemudian kalau mau NFT minting gitu ya, itu bisa biayanya lebih murah kalau dibandingkan dengan di Ethereum. Kemudian karena dia sangat murah biaya transaksinya, jadi kita bisa membuat micro transaction. Artinya kalau misalnya kita ada ride hailing misalnya atau taksi online misalnya. Misalnya kalau taksi online kita bayarnya nanti setelah sampai ke tujuan, tapi kalau microtransaction itu artinya bisa kita membayar setiap kilometer si taksi tadi berjalan. Jadi misalnya totalnya 10 km, tapi setiap kilometer kita bayar sampai ke tujuan. Nah, itu microtransaction. Bisa dilakukan karena ya itu biaya murah kemudian cepat prosesnya. Kemudian ada cross-chain bridges untuk melakukan transfer misalnya Ethereum atau token lainnya gitu ya, dari dan ke Optimism. Misalnya Optimism ke Ethereum atau Ethereum ke Optimism, ada cross-chain bridges. Nah, jadi ada model governance yang ada di Optimism cukup unik gitu ya. Jadi ada namanya Optimism Collective. Nah, jadi ini ada two houses, ini seperti di Inggris kayaknya. Ada token house, ada citizens house. Mungkin upper house sama lower house deh. Kemudian kalau ini citizen chosen for contribution not wealth. Kemudian fokusnya adalah fair governance dan funding open source. Jadi governance-nya itu untuk memastikan bahwa governance-nya itu berjalan dengan fair. Kemudian pekerjaan open source itu bisa berjalan dengan sustainable ya. Karena kalau open source itu kan kalau tidak ada funding yang tetap itu bisa macet gitu ya. Karena mereka yang melakukan memberikan kontribusi itu juga butuh makan kan. Para developer itu butuh makan. Jadi ya bisa dibayari dengan menggunakan si governance token tadi. Nah, kemudian ada ide namanya super chain. Nah, jadi Optimism Stack atau OP Stack namanya itu bisa dipakai untuk membuat layer 2 lainnya. Contohnya adalah Base. Base ini merupakan satu layer 2 yang disponsori oleh Coinbase. Kemudian ada namanya Zora Network. Nah, jadi super chain ini adalah banyak chain yang akan berjalan dalam shared rules atau rules yang serupa, yang mirip gitu ya. Karena mereka bisa dianggap sebagai super chain karena mereka punya tech stack yang sama, yaitu OpStack atau Optimism Tech Stack. Nah, jadi mereka bisa melakukan interaksi secara seamless di antara layer 2 ini tadi, yang Base, Zora, Optimism sendiri gitu ya. Karena tech stack-nya identik, tech stack-nya sama. Kemudian kalau kita lihat keunggulan dari Optimism adalah pertama biayanya rendah untuk developer dan user. Jadi biaya transaksi, biaya deployment itu bisa murah.
Kemudian kalau mau migrasi dari Ethereum juga mudah, jadi tinggal mendeploy ulang aplikasinya. Kemudian komunitasnya cukup kuat karena Optimism kan salah satu pionir dari optimistic rollup. Jadi memang komunitasnya dan support developmentnya juga oke. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa project-project besar atau institusi besar seperti Coinbase juga masuk berkontribusi di dalam OP-Stack ya. Bahkan mereka menggunakan juga. Nah, kalau tantangannya yang pertama fraud proof-nya belum live dalam mainnet. Kemudian kompetisi, ada beberapa solusi yang memang jadi kompetitor langsung ya, seperti Arbitrum dan Zcashing. Kemudian user onboarding itu masih perlu perhatian. Kemudian yang menempel di optimistic rollup adalah finality delay. Ini sekitar 1 minggu atau 7 hari ya untuk kepentingan security, tapi kadang-kadang mengganggu kalau terlalu lama orang jadi malas. Nah, apa yang bisa dikembangkan dalam Optimism? Pertama, isi decentralized proof harus segera di roll out gitu ya. Kemudian ekosistem super chain mungkin bisa dikembangkan. Kemudian funding untuk public goods dan software developer untuk meningkatkan fitur-fitur dari Optimism. Kemudian platform-platform besar seperti Coinbase itu bisa digandeng ya untuk meningkatkan use case atau user base dari Optimism juga. Summary, kenapa Optimism jadi satu komponen yang penting terutama di ekosistem Ethereum, karena dia merupakan satu solusi yang melakukan skalabilitas dari Ethereum. Kemudian ada optimistic rollup sudah normal dipakai. Kemudian ada OP token tadi sudah dibahas. Kemudian ada super chain tadi ya, dan beberapa inisiatif yang ada di dalam Optimism. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.